seluruhnya, mulai yang pegang papan tulis, yang duduk, yang membersihkan kursi, semuanya Bani Israel, orang-orang bersunat. Tak ada muridnya yang makan babi, tak ada muridnya yang tidak bersunat, tak ada muridnya yang sekolah minggu, tak ada muridnya yang menyembah kepada bintang timur. Itu kelasnya Yesus. 20 tahun kemudian, sampai kepada 70 tahun setelahnya, muncul pengajaran tentang Yesus, di mana Yesus itu dikatakan sebagai Hilal bin Zakar, bintang timur. Kenapa bintang timur? Karena sejatinya bintang timur ini adalah sembahan-sembahan Roma Yunani. Inilah yang diterangkan kemudian, yang dijelaskan kemudian oleh Perjanjian Baru, termasuk kitab Wahyu. Maka lahirlah Kristen sebagai pasukan-pasukan bintang timur di atas muka bumi ini, untuk menggiring keturunan Adam menyembah kepada makhluk yang ingin menyamai pencipta Sang Maha Tinggi. Seperti itu, saudara-saudara. Mungkin ada dari pasukan-pasukan bintang timur yang mau menanggapi, waktu dan tempat disilahkan. Boleh saya menanggapi sedikit? Ya, boleh ya. Silakan. Ya, Yesus itu dilantik oleh Allah. Terus Allah SWT siapa yang lantik? Baik. Jadi Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu menyatakan dirinya sebagai SWT. Di dalam Alkitab diterangkan kemudian, Lucu kali nggak? ya kalau tidak ada ilmu, diam. Kita belajar sama-sama. Soalnya nggak masuk akal. Tuhan yang disembah oleh para nabi itu maha suci, itu pasti, itu nggak bisa tidak, nggak boleh ditawar-tawar. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, para nabi yang datang, itu adalah hakikat yang maha tinggi. Ya, itu pasti. Maha tinggi, maha suci, dalam bahasa kita, dalam bahasa umat Islam, dalam Al-Quran disebutkan Subhanahu wa ta'ala. Memang betul yang disembah oleh orang Kristen itu tidak maha suci, tidak maha tinggi. Yesus tidak pernah dikatakan sebagai makhluk yang maha suci. Yesus tidak pernah diajarkan sebagai makhluk yang maha tinggi, nggak pernah. Apalagi sebagai Tuhan, Khalik, nggak pernah. Dan bintang timur yang datang kepada penulis Wahyu tidak pernah juga mengaku sebagai yang maha tinggi, tidak pernah juga diajarkan sebagai yang maha suci. Kenapa? Karena dia adalah Lucifer. Saudara naik mengaku Yesus dilantik, katanya, berarti Tuhanmu Anda akui dilantik. Nah, inilah bahayanya kalau percaya kepada malaikat-malaikat bintang timur. Iya, silakan. Oke, boleh bertanya dulu. Intinya pertanyaan begini, kalian Islam, kami Kristen. Ya. Kristen sama Islam, apa ributnya kalian? Kenapa dipermasalahkan Kristen terus? Apakah pernah Kristen menyinggung Islam itu? Jangankan Kristen, makhluk-makhluk di belakang, dengar. Permasalahan apa kau? Tidak ada orang masalah agama di sini. Kenapa Pak? Saya wakili Kuruda. Gini, tunggu dulu Pak. Gue gini, tunggu semuanya. Gue masalahnya gini, kenapa sih kepanasan? Kalau mau Islam aja, mau Kristen aja, nggak usah sambil singgung gini. Sudah. Udah jalanin aja kehidupan lurus, gimana lurusnya? Iya, kalau sudah bilang sudah, nggak usah baku singgung-singgung begitu. Ini adalah hobi saya, Pak. Hobi saya hobi sih hobi, tapi hobi itu nggak boleh dibawa dalam agama, Pak. Jangan nangis, Pak. Hobi itu nggak boleh dibawa dalam agama. Cengeng kali kau. Cengeng macam apa kalian itu, kayak begitu bicara? Sedikit lagi ya. Silakan Kurunda. Oke. Sedikit lagi. Saya katakan, jangankan kalian yang nyata ini, ya, Lucifernya aja kami lawan. Apalagi kalian adalah manusia yang ditunggangi oleh pasukan Lucifer untuk kemudian mengajak orang-orang lain untuk menjadi pengikut. Agama Kristen itu adalah agama syiar,
agama Kristen itu adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk, termasuk kepada umat Islam. Kami tidak mau. Siapa yang mau menyembah Lucifer? Nggak mau kami. Bukti bahwa kalian itu adalah agama yang menjadi titisan Lucifer. Mau tahu? Bible kalian itu masuk menusuk sampai ke jantung Islam. Kitab kalian, kalian sebut Alkitab, kalian sebut Tuhan kalian sebagai Allah. Nabi, Rasul, Roh, awal, akhir, masuk semua ke dalam kitab saudara. Apa tujuannya? Untuk supaya Lucifer mendapatkan banyak pengikut. Itu buktinya. Cara penyesatan itu kayak begitu, merampas. Lucifer merampas hak kenabian Yesus. Lucifer merampas hak ketuhanan, posisi tahta Elohim. Dia ingin menyamai Tuhan. Begitu juga Lucifer yang muncul kemudian merampas ajaran-ajaran Tuhan yang ada dalam Al-Quran untuk digunakan sebagai alat penyesatan. Maka kami menahan itu. Jadi jangan Anda mengatakan, kenapa Anda membahas Al-Quran, membahas Bible, Al-Quran membahas Kristen, Al-Quran juga membahas tentang Yesus. Anda mau apa? Ini kitab suci kami. Boleh Anda bantah. Al-Quran membahas Bible, Al-Quran membahas Kristen, Al-Quran membahas Yesus. Jadi mau kayak mana? Masa kalian melarang kami membahas Al-Quran kami? Nggak bisa. Nggak bisa. Contoh, dikatakan dalam Al-Quran yang saya katakan tadi kepada saudara-saudara yang ada di sini. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain adalah berhala, dan yang mereka sembah itu tidak lain adalah setan yang durhaka kepada Allah. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi kami harus menjabarkan, menjelaskan, karena kami juga adalah agama tabligh, agama syiar. Kami harus menjelaskan bahwa yang disembah oleh Kristen itu adalah setan. Itu yang harus kami ajarkan. Silakan Anda juga mengajarkan bahwa yang Kristen sembah itu adalah Allah. Selesai bukan? Lalu kita kemudian bedah pakai tinta akademisi. Begitu bro. Jadi jangan kesurupan. Jangan kesurupan. Agama Kristen itu adalah perwakilan Lucifer untuk menjerat manusia masuk ke dalam neraka. Itu faktanya. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa membantai itu. Jangan di-mute dong. Timer dong. Begini yuk timer yuk. Wakilnya Lucifer. Oke, saya tanya sama Anda. Saya Muhammad Pedofil. Coba lihat. Ayo kita timer dong. Coba lihat. Turunkan. Timer. Turunkan. Di mute. Turunkan. Setan kayak begitu jangan dibiarkan. Menghujat Rasulullah langsung diturunkan. Menghujat Allah langsung diturunkan. Tidak perlu, kita nggak perlu. Binatang-binatang yang seperti ini, perpanjangan tangan Lucifer, jangan dikasih ruang. Nggak usah, biarkan mereka tersiksa. Kita menyampaikan kebenaran, kita tablik kemana-mana, sampaikan bahwa yang mereka sembah itu adalah bintang timur. Dah selesai. Dia mau meradang, dia mau bunuh diri, dia mau mengamuk, bahkan dia datang untuk membunuh Bang Suma saja, biarkan. Ente pada tinggal datang, ambil jenazah saya, mandikan, kafankan, kuburkan, selesai. Nggak usah dibiarkan orang-orang kayak begini. Nggak usah dikasih ruang. Iblis eksplikasi begini, yang menghujat Rasulullah itu langsung dikat, kita penjarakan otaknya, kita siksa batinnya, kita suarakan kebenaran. Itu yang seperti itu adanya. Kalau dia mau kemudian berdiskusi dengan baik, silakan aja dinaikkan. Jangan menghujat. Di sini kita ada menghujat Yesus. Yesus kita murnikan akidahnya. Yesus kita bersihkan dari fitnahan-fitnahan oten penyembah Lucifer. Bagaimana Bang Suma siang dan malam menyatakan Yesus itu memiliki kelas. Dia nabi, dia rasul, dia makhluk yang suci.
Dia utusan Allah, pencipta alam semesta, mengutusnya kemudian sebagai laki-laki yang suci di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil. Kita tidak pernah menghujat. Bukan Yesus yang diludahin, bukan Yesus yang ditampar, bukan Yesus yang ditumbuk mukanya, bukan Yesus yang ditelanjangin, bukan Yesus yang ditombak perutnya, bukan Yesus yang dikuburkan, bukan Yesus yang digantung di pohon dan dikatakan terkutuk oleh mereka. Saya mau Bukan. tanya dulu, siapa Bukan. yang disalib? Bukan. Tetapi mereka apa yang terjadi, yang mereka lakukan kemudian adalah tidak, yang ditampar dan yang diludahi dan yang dibunuh, yang ditonjok mukanya, itu adalah Yesusku. Dia pingin kali Yesus itu terhina, direndahkan serendah-rendahnya. Kenapa? Karena pada diri mereka ada Lucifer. Di dalam diri mereka ada setan yang menguasai mereka, setan. Nah itu tahta yang mereka bangun, itulah gereja-gereja, itulah gereja-gereja, tahta-tahta setan di atas muka bumi ini. Berani saya katakan itu karena itu berdasar Bible. Itu berdasar Bible. Oke, silakan Anda berbicara, tapi jangan menghujat ya. Ya, Jangan menghujat. Silakan, saya mau silakan. nanya, udah. Siapa Ya, nama yang disalib pengganti Isa di kayu salib? Sebutkan namanya, di mana dalilnya? Kalau kau bisa, saya ikutin kamu dah. Mana dalilnya? Yang kamu Al-Quran, bawa Isa kita. menurut Al-Quran, menurut di surah mana? oke, Ya. sudah. Udah ya, Zulkifli. Ya, udah. Oke. Menurut Al-Quran tidak disebutkan nama yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Tapi Al-Quran mengajarkan kami untuk belajar. Setelah kami belajar, ternyata perintah belajar ini menghasilkan hikmat yang sangat luar biasa. Yang disalib ternyata adalah Yudas. Ayo. Katanya itu kita fakta. penyempurna. Itu Ya, bukan fakta. namanya. Peristiwa fakta. besar itu katanya Itu fakta. diserupakan. Yang jadi korban itu siapa? Al-Quran Siapa tidak cuma? Al-Quran Masa tidak ada menyebutkan Al-Quran tidak menyebutkan nama ayah dari Katanya Nabi kita Muhammad. penyempurna. Al-Quran tidak menyebutkan nama ibu kandung yang melahirkan Nabi Muhammad. Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama darah daging Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menandakan Al-Quran itu pedoman hukum. Al-Quran itu bukan buku Prambon seperti surat kabar yang menyelidiki siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya. Itu adalah surat kabar. Tapi anehnya surat kabar ini tidak pernah tahu siapa nama bapaknya Paulus, siapa nama ibunya Paulus. Lucu ya. Siapa yang menggantikan Nabi Isa? Tidak diterangkan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran kitab hukum-hukum. Al-Quran cuma mengatakan mereka dihukum dengan ucapan mereka bahwa mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam, padahal mereka tidak membunuhnya, melainkan yang dibunuh adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Itu fakta. Itu fakta. Ternyata setelah umat Islam diperintahkan untuk belajar, lahirlah buku-buku yang datang dari barat yang dibawa oleh penjajah. Kita pelajari kemudian, oh ternyata yang menggantikan Nabi Isa berdasarkan surat kabar dari barat ini itu adalah manusia terkutuk, pengkhianat, pemakan suap yang mati digantung di atas pohon. Dan secara tradisi catatan kaki Matius 27 nomor 5, ternyata Yudas. Selesai. Tak ada masalah. Tak ada masalah di situ. Artinya Islam tetap unggul sampai kiamat. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Allahu Akbar. Di sini sudah hampir azan. Saya mohon izin, silakan dilanjutkan para dewan guru saya. Mohon maaf kalau ada kata Satu atau ada putaran Gurunda, jangan turun Ya. dulu. Saya buka. Saya nggak udah, turun. saya buka Oke, silakan, kamera. silakan guruku yang saya hormati, silakan. Waduh, belum bisa buka kamera nih dengan akun ini ya. Saya membaca buku ya. Ini Dari dulu untuk persat- mumpun ini Ustadz Anggel, mumpun merame Nggak apa-apa. nih. Teman-teman di bawah, tolong di follow akun Ustadz Unggul nih. Iya. Mister ya, silakan Ya, di nanti follow kapan- teman-temannya. Nanti Lanjut. kapan-kapan ya saya buka, saya buktikan. Saya hanya
ingin membuktikan bahwa apa yang dikatakan Gurunda Zuma Jadi adalah namanya benar, itu ya. diambil dari Bible, Dari- Yuda Siska. Gantian bro, aku 1 jam nunggu kamu bicara loh, gantian ya, pakai adab. Jadi sedikit aja nih, apa yang dikatakan Gurunda Zuma, ternyata ada persatuan Yahudi. Aku baca ini bukunya dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi di sini disebutkan, who is the morning star, Jesus or Satan? Siapakah bintang pagi itu? Yesus atau setan? Jadi diperbandingkan antara Yesaya 14 nomor 12 dengan kitab mimpi atau Wahyu 22 nomor 16. Jadi memang di sini disebutkan bahwa kebiasaan Kristen dari sejak berdirinya kitab Yahudi yang mereka marah ini sudah dicolong, kemudian konteksnya dipelintir, arti dan maknanya digeser-geser, dipelintir, serta ada tambahan-tambahan yang bukan dari aslinya. Jadi benar apa yang disebutkan Bang Zuma tadi, terbukti bahwa Morning Star itu adalah Lucifer. Lucifer disembah oleh orang-orang yang neneknya kiper. Standby lagi host. Saya mungkin tambahkan sedikit Pak Ustaz. Jadi begini, saya lihat memang teman-teman dari sebelah ini tidak paham dengan ajaran teologi Bible mereka sendiri. Ini saya jelaskan sedikit ya supaya mengerti. Jadi begini, Bible itu terdiri dari 2 penjelasan besar, informasi-informasi dengan ajaran-ajaran. Dengan 3.125 nubuatan. Sementara posisi Lucifer atau bintang timur itu ada di Yesaya 14 ayat 12, dan ini jelas Bible sendiri menggenapinya dan sudah diterangkan itu. Jadi nubuatan tentang bintang timur itu di Yesaya 14:12 dan digenapi di 2 Petrus 1 ayat 19. Silakan Anda buka dan Anda lihat judul perikopnya di atas. Jadi nubuatan ini memang harus digenapi. Jadi semua nubuatan dalam perjanjian lama menurut ajaran teologi itu digenapi di perjanjian baru. Dan kita perlu lihat histori sejarah bahwa bintang timur itu tidak ada 2 atau 3, tapi cuma ada 1 yang diceritakan dalam Bible. Sementara dalam Bible di Yesaya 14:12 itu adalah 1 bintang timur, bintang fajar atau bintang Venus itu digenapi di 2 Petrus 1 ayat 19, lalu diteruskan dan disematkan di Wahyu 22 ayat 16 tersebut. Jadi kalau dikatakan bintang timur di Yesaya 14 dengan bintang timur di Wahyu berbeda, ini salah persepsi karena Bible tidak menjelaskan seperti itu. Memang betul perikopnya itu di Yesaya 14 itu judulnya itu ejekan terhadap Raja Babel yang mulai dari Kejadian 11 itu. Tapi perlu kita ketahui bahwa Yesaya 14:12 ini masuk daftar nubuatan yang harus digenapi di perjanjian baru. Dari 3.125 nubuatan dalam perjanjian lama itu harus digenapi di perjanjian baru, dan perjanjian barunya itu menggenapi di 2 Petrus 1 ayat 19 tentang bintang timur. Jadi apa yang dijelaskan Bang Suma itu betul. Itu tidak ada salahnya, bahwa ketika makna sebagai orang suci Yesus ini bergeser disematkan ke bintang timur yang ada Lucifer. Kalau kita lihat sendiri Lucifer ini adalah pimpinan paduan suara, malaikat pimpinan paduan suara di surga yang dibuang dari surga karena kesombongannya. Ini adalah Lucifer. Lux itu artinya cahaya dalam bahasa Latin, Sifer itu artinya pembawa, jadi pembawa cahaya. Jadi ketika Gurunda Zuma menghubungkannya dengan Kisah Rasul 9 di mana Paulus katanya bertemu dengan Yesus, betul. Kenapa? Karena memang Lucifer itu pembawa cahaya dan tidak ada 2 atau 3 dalam Bible. Bible hanya menceritakan 1, dan nubuatan di Yesaya itu di 2 Petrus 1 ayat 19 itu yang perlu kita pahami bersama. Memang saya lihat pemahaman teman-teman Kristen ini dengan Bible-nya minim, maksud saya minim karena memang mungkin mereka tidak pelajari begitu. Bahkan ketika berdebat saya lihat begitu informasi itu didudukkan dalam ajaran, dan ajaran didudukkan dalam informasi. Ya sebenarnya tidak bisa begitu. Ketika Bible kita kaji, kita harus mendudukkan informasi di informasi dan ajaran di ajaran. Jangan kita putar balik, ajaran kita dudukkan informasi kita dudukkan di ajaran. Akibatnya berakibat fatal. Akhirnya menghujat.
Nah, itu sudah berkali-kali saya jelaskan. Nah, kalau kita kaji bintang timur ini, ada apa dewa Perforus atau mitologi Yunani, ini juga ada kaitannya memang dengan 25 Desember dengan yang lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang Bible itu baru dikanonikan tahun 364 di Konsili Laodikia itu, di mana Romawi punya otoritas penuh untuk merubah, mengkonsep ulang, bahkan menulis ulang Bible ini dan memasukkan mitologi-mitologi dewa mereka ke dalam Bible kanonik. Ini maksudnya seperti tadi yang dijelaskan Bang Suma, saya tidak usah jelaskan ulang lagi ya. Apa maksudnya ini? Memang maksudnya memang disiarkan begitu. Memang agama siar. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, silakan dilanjut. Mantap Bang Gotu, saya banyak menimba ilmu juga dari Anda. Lanjut host, standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan semua minta tolong di aku ni, pololok ni akun ini nih. Karena apa? Yang satu dimatikan itu karena aku buka ensiklopedia Katolik. Ada tuh orang tua tuh 93 tahun men. Kawin dia sama budak kecil 12 tahun. 5 anak keluar dari situ, jadi Tuhan yang satu. Jadi aku buka itu, aku dibantai mereka. Apalagi Bang Juma kan? Kau Ustaz Juma habis lah kalau aku dah. Ya, jadi minta follow je aku di sini, minta follow je. Ya. Kedua, aku mau tahukan dulu, oten Kristen di Indonesia ini itu ada dendam kepada Islam ni, ada kebencian yang mendarah daging gitu loh. Kenapa? Ya, aku buka sejarah dikit je ni. Dulu pada zaman penjajah dulu, nenek datuk itu pengkhianat semua tu. Sikit je yang baik, tapi kebanyakannya pengkhianat. So kenapa? Aku bilang kan, dulunya jadi londo ireng, Belanda hitam bahasa Melayu kami, ya kan gitu. Nah, ada dendam. Lebih itu tiba-tiba meningkat mereka ni. Tahun 90-an itu lebih 10%. Ya kan? Lebih kurang 10% tu meningkat. Ya, rupanya PK1 tragedi 65 itulah yang pindah ke Kristen. Makanya kebencian terus mereka, ada dendam gitu, ada dendam politik. Karena ajaran komunis dengan ajaran Oten ini lebih kurang 11-12. Licik, berdusta, memfitnah, menghujat. Nah, itu ajarannya. Kan gitu. Adu domba, ya. Nah, seperti itu. Jadi ndak aneh buat aku karena ajaran mereka tuh ndak akan sempurna. Ajaran mereka ndak licik, menipu, berdusta, memfitnah. Itu satu ajaran mereka, keutamaan ajaran mereka itu. Maka kebencian terus. Jadi ajaran kasih itu slogan aja. Slogan yang mereka buat ya pada abad ke-19 akhir, setelah mereka jadi pecundang semua di negeri-negeri jajahan mereka, jadi pecundang semua tuh hotel-hotel, baru bikin ajaran kasih, ajaran itu baru dibikin mereka tuh baru, ya kan? Makanya Herbert Lucy dalam buku di Amerika itu, ajaran kasih itu hanya kedok untuk menutupi kebiadaban Kristen masa lalu dan hari ini. Oke, makasih ya. Lanjut, makasih kawan-kawan. Udah follow, yang udah follow, yang jomblo segera dapat jodoh ya. Yang jomblo segera dapat jodoh, cepat, murah rezeki. Akun mati bikin lagi, akun mati bikin lagi, jangan panik. Lanjut terus. Jangan panik. Lanjut. Ya, kawan-kawan, maaf ya, pada aku pun dah masuk Johor, aku mundur dulu sebentar. Aku keluar. Makasih kawan-kawan semua ya. Yang udah follow, yang jomblo segera dapat jodoh, yang udah dapat jodoh bisa nambah-nambah lah. nambah manas gitu, nambah manas hotel. Makasih kawan-kawan ya. Ustaz Unggul, Ustaz Juma, semua kawan-kawan semua sini ya. Ustaz Dalbo, anak pamit langsung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah masuk Johor padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lanjut ini Bang Henlord, sedikit sejarah, mungkin saya edukasi sedikit sambil nunggu-nunggu Bang Suma selesai sholat. Jadi apa yang dikatakan Bang Henlord ini ada betulnya juga. Jadi begini, saya tarik sejarah sedikit ya. Jadi begini, tahun 1494 itu ada perjanjian yang dicetus oleh Paus Alexander ke-6 tentang perjanjian Tordesillas itu. Jadi begini, jadi perjanjian Tordesillas itu melibatkan 4
negara. Yang pertama itu Portugis, Spanyol, terus Belanda dan Inggris. Jadi di sini awal mula penyiaran agama itu. Jadi setelah dicetus oleh Kepausan Alexander, ini dirapatkan dalam sidang besar dan yang akhirnya dikenal dengan nama Perjanjian Tordesillas tersebut, di mana Portugis dan Spanyol itu diberikan wilayah masing-masing untuk menyebarkan agama. Lahirlah tiga istilah atau 3G, Gold, Glory, Gospel. Mungkin sudah ada yang pernah dengar ya. Ini awal mula penyiaran agama Kristen Katolik di seluruh dunia. Sebelum lahirnya Protestan tahun 1517. Jadi begini, perjanjian ini memberikan mandat kepada Spanyol, Portugis, Belanda dengan Inggris untuk menjalankan Gold, Glory, Gospel tersebut. Saya jelaskan dulu apa ini Gold, Glory, Gospel ya, supaya kita ada edukasi sedikit, ada pengetahuan sedikit. Gold, Glory, Gospel atau 3G itu gold yang pertama. Gold itu berarti harta atau kekayaan. Di mana ketika Belanda, Portugis, Inggris, Spanyol masuk ke satu wilayah, mereka berusaha mengeksploitasi kekayaan alam tersebut lalu mengambil ke negara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah glory. Glory ini adalah kejayaan, di mana ketika mereka melakukan ekspansi itu berusaha menjajah satu negara. Jadi mereka menjajah, lalu mereka memasukkan pengaruhnya di situ dalam satu negara yang mereka jajah. Yang ketiga itu adalah gospel. Gospel ini pemberitaan tentang Bible kanonik itu. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau dikatakan bahwa Kristen disebarkan lewat penjajah itu betul, karena memang ada perjanjian yang bernama Tordesillas tadi tersebut. Jadi sudah dicetus tahun 1494. Jadi di sini awal mula penyebaran Kristen melalui penjajahan. Jadi ketika Portugis masuk ke Tapanuli pertama kali tahun 1600-an itu menyebarkan agama Katolik. Tapi setelah mereka masuk menyebarkan, Spanyol yang diberikan wilayah ke barat, sementara Portugis berikan wilayah ke timur. Ini Spanyol memonopoli. Spanyol juga masuk ke Malaysia, masuk ke tempat-tempat yang lain, masuk ke negara-negara bagian timur yang lain. Akhirnya diadakanlah Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa itu membuang atau melempar Spanyol keluar kembali ke wilayah barat, daerah Eropa sana. Jadi yang diberikan kekuasaan pada saat itu di wilayah timur ada dua negara, yaitu Belanda dengan Portugis. Makanya jangan heran ketika Belanda masuk menjajah Indonesia itu, karena memang sudah diberikan wilayah oleh Paus pada saat itu bahwa Indonesia ini masuk dalam wilayah jajahan Portugis dan Belanda. Makanya Belanda dan Portugis masuk kemari untuk menyebarkan God, Glory, Gospel tersebut. Jadi kalau Anda katakan bahwa dibawa dengan bukan dengan penjajahan, Anda salah. VOC itu adalah bagian dari gold tersebut. Jadi gold, Glory, Gospel ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena memang ini bagian dari pemberitaan atau bagian dari perintah Paus Alexandria, memang yang harus dipatuhi. Tidak bisa dilanggar karena ini perjanjian 4 negara, di mana gospel itu Bible kanonik itu harus diberitakan ke seluruh dunia dan dibagi-bagi. Spanyol ke sini, Portugis ke sini, Belanda ke sini, Inggris ke sini. Jadi sudah diatur semua oleh Paus pada saat itu. Jadi begitu mereka masuk ke satu negara, selain mereka menguras kekayaan alam di negara tersebut, mereka juga mencari kejayaan, mereka mendirikan organisasi atau mereka menguasai kepala-kepala suku di situ untuk mendapat kejayaan. Terus mereka melakukan ini pemberitaan Bible ini. Jadi tujuannya sebenarnya pemberitaan Bible. Jadi penjajahan itu tujuannya untuk pemberitaan Bible. Itu mungkin sedikit dari saya supaya ada edukasi sedikit. Oke, lanjut silakan Pak Ustaz. Iya, tambah ya. Ada teman-teman lain dulu yang mau bicara? Oke, kalau nggak ada sambung saya ya. Jangan dilupakan pula dari perjanjian Tordesillas nanti disambung dengan Saragossa. Ada satu yang justru paling penting, yaitu Reconquesta. Kalau saja mereka semboyannya gold adalah mencari kemakmuran dengan cara penjajahan, perampokan dan begal, berarti cuma serakah.
Kemudian glory, setiap negara tentunya pengen memiliki kejayaan dalam bidang apapun, terutama militernya ya, angkatan laut saat itu sangat berperan. Kemudian gospel, yang mereka gadang-gadangkan ajaran kasih, tetapi kenapa kebenciannya begitu luar biasa? Pemaksaan di peristiwa Inkuisisi Spanyol, Yahudi dan Islam yang tidak mau memeluk Kristen metongkan. Mereka muncul juga satu ini yang terlupakan, 3G plus R plus R, Reconquesta, semangat balas dendam. Dari apa balas dendamnya? Mereka sangat membenci Islam karena keduniawian mereka, kejayaan mereka, kekuatan gereja-gereja itu hancur luluh berantakan oleh Islam. Ya, yang ketika berperang punya aturan, tidak ada orang dipaksa. Kalau kau nggak masuk Islam, kami metongkan, nggak ada. Ya, itu sejarah panjang dan kita akan skip dulu lah ya supaya nggak kepanjangan. Semangat Reconquista ini dimulai dari ketika Raja Perancis yang tertangkap kemudian ditebus, berkumpul mereka berhadapan dengan pemimpin Katolik waktu itu, Paus ya. Dia bilang nih, raja yang dibebaskan, kita tidak akan pernah bisa menang melawan pasukan Islam karena mereka menang dua-duanya. Menang yang pertama, menang janahnya atau surganya, mereka percaya betul mati syahid, sementara pasukan kita cinta dunia dan takut mati. Lalu menang yang kedua, menang perangnya. Mereka memang berperang itu untuk mencari mati, bukan untuk mencari kejayaan semata. Lalu bagaimana dirapatkan? Yang pertama, jauhkan pemuda-pemuda dari ulama-ulama. Yang kedua, sisipkan mereka nilai-nilai keduniawian. Artinya sudah perang Gauzul Fikr, perang pemikiran. Perang pemikiran ini jauh lebih dahsyat ketimbang dengan pedang ya. Nah, nanti akan muncul tuh gerakan-gerakan misionaris masuk di Indonesia dengan Zending dan seterusnya. Bekas-bekas warisan mereka, kebencian terhadap Islam, ya, fitnah karena nggak mampu berbicara tentang Al-Quran, yang difitnah pembawa utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ngomong ilmu tidak, memfitnah pula. Tidak ada satupun umat Islam yang mengatakan contohnya begini, itu lihat si tua bangka umur 90 tahun menikahi maminya Yesus, nggak ada. Karena kita tidak pernah diajarkan untuk kebencian. Sebagai penutup, ajaran kasih yang mereka gadang-gadang adalah kebohongan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Lanjut host, standby lagi.